ada artinya? Nggak, sumpah aku baru tahu. BTW aku baru jadi Kristen beberapa tahun lalu. Menurut gue pribadi sih yang pasti Tuhan udah bangkit dan udah menebus dosa manusia. Janganlah engkau bermuluk-muluk dalam hidup, tetapi nikmatilah hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Hai, oh itu, sorry. Hai, nama saya Vita Uli, bekerja sebagai staf di Sekretariat Sinode. Oke, udah siap? Yakin tuh, bukannya Tuhan Apostol Bu? Itu sampingan, Pak. Oh, sampingan. Teman-teman, saya Amanda, sehari-hari sebagai graphic designer sekaligus creative trainer. Nama gue Boy, kegiatan gue sehari-hari itu dagang, usaha. Halo, namaku Forensia, profesi graphic designer. Halo, nama gue Jose, gue seorang musisi. Yeay, kan musisi gitu. Slow aja, relax. Halo, nama gue Andre. Gue sebagai yang ngurusin Instagram orang lain. Hidup lo tuh. Yuk. Tahu? Paskah, tahu dong Paskah. Tahu lah. Tahu? Tahu? Wah, emang ada artinya? Keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kenaikan Tuhan Yesus? Kebangkitan ya? Paskah hari kematian Tuhan Yesus. Matian mau Jumat Agung. Iya, Paskah kan? Iya benar. Kebangkitan Tuhan Yesus dong, ya kan? Oh salah. Paskah itu kebangkitan Tuhan Yesus, Jumat Agung kematian. Itu kan serangkaian gitu. Lah, kasih tahu yang bener dong. Ntar gue salah nih. Kebangkitan ya? Kebangkitan. Karena kematian tadi Jumat Agung. Iya dong. Perjanjian baru Paskah itu ya berarti kebangkitan. Kebangkitan Tuhan Yesus deh. Ih, kok gue lupa ya? Perjanjian gue nggak tahu. Kebangkitan Tuhan Yesus. Nggak, supaya emang ini beneran nanya nih. Ini beneran nanya. Teman-teman tahu jawabannya? Boleh tulis di kolom komen. Arti Paskah menurut gue pribadi sih yang pasti Tuhan udah bangkit dan udah menebus dosa manusia. Termasuk dosa saya. Paskahnya aja nggak tahu gimana? Sukacita, itu dia jawabannya. Pas kayak ya bingung artinya. Sukacita, kegembiraan, hidup baru. Nggak, sumpah aku baru tahu. BTW aku baru jadi Kristen beberapa tahun lalu. Tapi ngerayain Paskah? Enggak. Ke ibadahnya iya, tapi kalau di ngerayain sih enggak. Kalau kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus tahu? Kematian, kebangkitan tahu. Oh, maksudnya arti aku pikir tuh kayak misalnya ada Itu apa? Paskah. Artinya pas terus apa, kah tuh apa, terus jadi apa gitu. Buat kita semua. Tuhan Yesus mati buat gua, bangkit. Buat semua umat manusia, bangkit juga buat semua umat manusia. Buat umat manusia. Buat kita semua. Bener. Iya dong. Termasuk buat saya pastinya. Ya iyalah, kan untuk semua orang, gua kan orang. Iya dong. Iya dong, termasuk saya. Balasannya apa ya? Sebenarnya sih nggak ada yang bisa kita kasih ya buat Tuhan. Paling sih ya kita bisa dengan mengasihi sesama. Salah satunya juga udah mengasihi Tuhan. Kita juga bisa bisa mengasihi Tuhan melalui pelayanan kita lewat gereja juga, lewat pemuda dan lain-lain sih. Nafoto ya? Nafoto. Kenapa harus angkat tangan? Balasan ya mencintai dia segenap hati, mencintai orang lain kali. Ini emang begini ya.
Udah itu. Balasan gua hidup bener harapannya. Udah, hidup bener kan harapan. Sebisa mungkin hidup untuk Tuhan gitu. Jadi kita melakukan apapun untuk Tuhan. Itu yang paling simpel. Karena gua musisi, mungkin pelayanan di gereja kali. Yang pasti sih, gak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain kita kasih sepenuhnya diri kita buat dia. Karena dia aja udah rela mati kan buat kita kan. Kayak kita, walaupun bukan dengan dalam artian kita ikutan mati secara harfiah ya, tapi seluruh kehidupan kita buat dia gitu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gue sekolah minggu apal itu dong. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Janganlah engkau bermuluk-muluk dalam hidup, tetapi nikmatilah hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Karena sesungguhnya karena begitu besar kasih Allah pada kita sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Apa terakhirnya? Supaya setiap manusia tidak binasa. Mantap. Gitu dong kasih clue-nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Semoga benar ya, semoga benar dan detail. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Boleh dibuka di bible.com teman-teman. Atau mungkin dicek di Google. Maafin aku Tuhan. Maafin aku Tuhan. Ya, gimana pertanyaannya? Karena begitu besar kasih Tuhan kepada manusia, sehingga ia merelakan nyawanya kepada manusia. Oke, terima kasih. Thank you. Oke, God bless. Kalau kita berbicara mengenai Paskah, artinya kita berbicara mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. Tapi ada satu hal yang bisa kita soroti mengenai pengorbanan Tuhan Yesus. Pernah nggak sih kalian berpikir kalau kematian Tuhan Yesus bagi dirinya sendiri nih, bagi diri Tuhan Yesus, ada satu buah pemikiran bahwa tidak semua orang yang ditebus oleh dirinya akan mengabdi kepada dirinya. Atau semua orang yang telah ditebus, yang sehingga semua orang bisa memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam kemuliaan kekal, itu ternyata tidak semua orang itu berbalik untuk menyembah atau hidup dalam kehendak Bapa. Pernah gak sih kita berpikir seperti itu? Karena pada faktanya saat Tuhan Yesus disalib, dia pun menebus mereka yang menyalibkan dia. Jadi bisa kita bayangin gak sih kalau kita jadi Tuhan dan kita tahu kalau aduh gue harus mati juga buat mereka yang membenci gue. Bagaimana kita? Bagaimana apa yang kita pikirkan? Bagaimana perasaan kita saat itu? Tetapi hebatnya Tuhan kita
mengesampingkan pikiran itu. Tetap aja dia menebus manusia. Tetap aja dengan berbagai macam siksaan yang dia terima. Tetap aja dia menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak Bapa. Ditambah Tuhan juga berkata di atas kayu salib, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gila kan? Kita bisa melihat begitu besarnya hati Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tetapi kalau bagi mereka yang tidak mengetahui tentang pengorbanan ini, ya udah, itu urusan lain yang saya nggak mau bahas ke sana. Tetapi kalau berbicara mengenai kita semua yang tahu tentang pengorbanan Tuhan, harusnya apa yang kita lakukan? Harus kita arahkan kemana hidup kita? Jangan sampai hidup kita sama seperti mereka yang nggak tahu. Ya, jadi kita bisa lebih nggak menghargai Tuhan Yesus kuadrat gitu loh. Jadi dosanya kayak double, pinjam kata itu ya, dosanya kayak double gitu loh. Ya mereka nggak tahu ya udah, tapi kita tahu dan hidup kita sama seperti mereka, itu konyol banget. Karena itu di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dikatakan, karena kamu tahu kalau kamu itu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Di situ ada kata-kata karena kamu tahu. Kamu tuh tahu. Jadi ayat ini memang ditujukan kepada mereka yang tahu. Karena kamu tahu kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyang. Yang dalam bahasa aslinya adalah patro paradoto yang artinya filosofi hidup. Cara kita hidup. Cara kita menjalankan hidup kita sehari-hari, apa yang kita pikirkan, kita renungkan. Itu patro paradoto. Nah, kita tuh telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Satu filosofi hidup, satu cara berpikir yang sia-sia yang dalam artinya adalah tidak memiliki dampak kekal. Atau cara hidup sia-sia yang tidak menghargai penebusan Tuhan. Nah, kita tuh udah ditebus dari cara hidup yang seperti itu. Artinya kalau kita sadar kalau kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, bahkan kan sebenarnya kita nggak request untuk minta ditebus. Enggak. Tuhan mati dengan inisiatif Bapa. Gak ada manusia yang merequest loh, Bapa tebus aku dong. Gak ada loh. Baca aja Alkitab, gak ada yang merequest penebusan. Tetapi karena besar cinta kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengirimkan putranya yang tunggal. Nah, jadi untuk kita bisa memaknai Paskah secara benar itu bukan nangis di gereja, bos. Bukan juga kita dengan perjamuan kudus, artinya kita sudah memaknai Paskah secara benar. Nah, bukan. Itu semua hanya liturgi agama. Tetapi kalau kita mau memaknai Paskah secara benar, kita harus mengubah hidup kita. Dan dengan kita mengubah hidup kita hidup untuk kesenangan Allah. Kita bukan hanya memaknai Paskah, tetapi kita memaknai kehadiran Allah dalam hidup kita yang harusnya menjadi sungguh nyata. Jadi teman-teman semua, di hari Paskah ini, yuk kita mengubah hidup kita yuk. Jangan sampai hidup kita sama seperti orang lain yang gak kenal kebenaran. Kita menyanyiakan penebusan Tuhan. Kita berjuang taat, kita masuk dalam kehendak Bapa. Sehingga kita tahu, kita mau mengarahkan kemana hidup kita. Dan gue yakin, hidup kalian pasti akan jadi terang, pasti akan berubah. Kalian bukan hanya baik, tetapi mulia. Karena kalian akan serupa seperti Kristus. So, berjuang sama-sama di sini dan kita pulang ke tempat yang sama. God bless. Oras dari HKBP Tanjung Priok. Gue cewek pun gue bisa kok ngelakuin apa yang lo lakuin. Supaya melengkapi para lelaki, menyusui, laki-laki tidak bisa menyusui kan, perempuan bisa menyusui. Hah? Gimana? Diskriminasi, gak pernah kayaknya. Kalau aku tipe yang speak up ya.